Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman dari grup WA dan grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin membicarakan tentang berpikir negatif ya. Seperti kita ketahui ya bahwa penyakit asam lambung ini bisa merubah ya pikiran kita yang tadinya positif menjadi negatif gitu ya. Jadi sesungguhnya ya sakit asam lambung itu adalah penyakit unik gitu ya. Jadi kita harus paham dulu falsafah penyakitnya gitu ya. Baru kita lakukan ikhtiar pengobatannya. Jadi karena memang sifatnya ya sakit asam lambung itu dia menteror otak kita ini yang tadinya berpikir positif menjadi negatif gitu ya. Yang tadinya biasa-biasa aja menjadi luar biasa gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya, maka jangan pernah berpikir sakit kita parah gitu ya. Itu namanya berpikir negatif atau negative thinking ya, negative thinking. Di sini berarti kita sudah menzalimi diri kita sendiri ya, dengan mengatakan kita parah. Dan itu menjadi sugesti gitu, menjadi sugesti ke badan kita. Jadi pikiran kita tadi itu mensugesti tubuh kita gitu. Jadi mensugesti otak kita ke lambung ya, ke lambung kita. Sehingga akhirnya keparahan itu benar-benar terwujud atau benar-benar terjadi gitu ya. Jadi direalisasikan gitu oleh lambung. Jadi berupa sensasi, munculnya sensasi. Macam-macam sensasi gitu ya. Dan sensasi itu parah gitu. Karena kita sudah mensugesti diri kita bahwa kita ini sakit parah. Jadi dengan demikian ya tanpa kita sadari kita sendiri sudah meminta keluarnya sensasi parah itu lewat sugesti otak kita ke lambung kita gitu ya. Demikian ya. Jadi kita tidak boleh berpikir negatif. Itu ya. Karena pikiran negatif itu akan mensugesti diri kita atau lambung kita ya, khususnya lambung kita gitu, untuk mengeluarkan sensasi gitu ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Seperti yang video-video yang lalu kan sudah saya katakan bahwa antara otak dengan lambung ini paralel gitu ya, dan bahwa salah satu zat ya pengendali otak ini itu banyak terdapat di lambung gitu daripada di otaknya sendiri gitu ya. Makanya apa yang kita pikirkan dia langsung kontak ke otak kita gitu. Ke perut kita gitu ya, ke lambung kita. Kita berpikir lapar, nah, perutnya langsung melilit. Ya, langsung melilit, langsung perih gitu. Ya. Jadi makanya kita tidak boleh berpikir negatif, tidak boleh macam-macam gitu ya, pikiran kita tidak boleh mengada-ada, itu nggak boleh gitu ya, karena itu akan otomatis kontak ke lambung sehingga lambung akan mengeluarkan sensasi. Demikian ya. Jadi kita berobat asam lambung juga kita harus tahu falsafah penyakitnya dulu gitu ya. Harus tahu ya bahwa antara otak dan lambung itu berjalan paralel. Nah, jadi kalau kita mau sembuh ya, pikiran negatif atau negative thinking itu
itu harus dituntaskan dulu gitu secara total ya. Karena kalau masih ada pikiran negatif ya, maka sensasi akan terus bermunculan gitu ya. Jadi kita harus hilangkan berpikir negatif tadi supaya sensasi tidak muncul gitu ya. Demikian ya. Kemudian yang dimaksud juga dengan berpikir negatif ya, dalam arti luas ya, berpikir negatif atau negative thinking ya, dalam arti luas, antara lain termasuk sifat kita juga gitu ya. Misalnya suka emosional ya, suka marah-marah ya, tidak sabaran, iri, dengki, hasut, fitnah, gibah ya, adu domba, senang melihat orang susah, sebaliknya susah melihat orang senang gitu ya, dan semua sifat negatif lainnya itu akibatnya ya, sifat-sifat negatif itu akan mengurangi daya imun tubuh kita gitu ya. Jadi daya tahan tubuh kita yang semestinya diperlukan ya untuk mengobati asam lambung itu sendiri menjadi lemah gitu ya. Jadi mekanisme pertahanan tubuh kita jadi lemah dan turun drastis gara-gara pikiran negatif kita tadi gitu ya. Termasuk dengan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi ya. Jadi pada hakikatnya ya, obat itu adalah perantara ya, atau sekedar sebagai pemicu ya, pemicu bagi mekanisme pertahanan tubuh untuk bersama-sama dengan obat berperang melawan penyakit ya. Kalau daya imun tubuh kita lemah akibat berpikir negatif tadi ya, maka akan sulit bagi tubuh untuk menyembuhkan sakitnya gitu ya. Paham ya? Jadi kita harus paham ya falsafahnya gitu. Jadi berpikir negatif itu sangat berbahaya gitu ya, karena dia akan membuat sensasi itu bermunculan gitu ya. Makanya kita berusaha selalu berpikir positif ya. Jangan macam-macam lah ya, jangan neko-neko dan jangan mengada-ada, tenang-tenang aja, biasa-biasa aja gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita tidak ada pikiran negatif, mudah-mudahan akan cepat sembuh gitu penyakit kita ya, penyakit asam lambung ini gitu ya. Jadi kita ya harus bisa selalu berdamai dengan antara hati dengan pikiran kita gitu ya. Jadi kita jangan suka memponis ya diri kita sendiri dengan penyakit, dengan mengatakan bahwa penyakit kita parah segala macam gitu ya, karena membuat penyakit itu benar-benar parah jadinya gitu ya, tersugesti oleh otak kita gitu. Jadi otak kita mensugesti tubuh kita atau lambung kita untuk mengeluarkan sensasi yang parah gara-gara kita berpikir bahwa penyakit kita parah gitu ya. Jadi kita harus coba, kita belajar tenang, rileks, santai saja ya, sabar, tahan, cuekkan saja sensasinya, dan hilangkan pikiran negatif tadi dari diri kita gitu ya. Insya Allah sensasi itu akan secepatnya lenyap dan musnah selamanya gitu ya. Jadi kalau orang suka berpikir negatif ya, maka penyakit asam lambungnya susah sembuh gitu ya, susah sembuh. Itu karena ya pikiran negatif itu sendiri
membuat daya imun tubuh dia itu drastis turun ya, drastis turun. Dan juga pikiran negatif itu mensugesti badan ya atau lambungnya untuk mengeluarkan sensasi gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita punya pikiran negatif, maka frekuensi sakit kita itu naik turun gitu ya, kadang sembuh kadang enggak, kadang sembuh kadang enggak, kadang sembuh kadang enggak gitu ya. Kenapa? Begitu kita berpikir negatif, nah kumat lagi ya, berpikir negatif kumat lagi, berpikir negatif kumat lagi ya. Gitu ya. Video-video saya yang lalu sudah menyatakan ya bahwa kita harus selalu mencari rasa bahagia gitu ya, rasa dua kuncinya gitu ya. Kita harus mencari rasa bahagia, perasaan bahagia, memupuk perasaan bahagia, serta memupuk rasa percaya diri, dua kunci gitu ya. Nah, dua kunci itu insya Allah bisa menghilangkan pikiran negatif kita ya, supaya kita bisa sembuh gitu ya, sembuh secara total dan tuntas. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.